tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kenapa saya ada di sini? Kenapa semua ini fenomena alam ada? Pergantian siang malam, bintang-bintang, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, beragam macam ya kejadian yang ada di depan mata kita ini semuanya itu ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan masalah itu. Berarti memang tidak ada yang sia-sia, ini harus ada tujuan. Ini pondasi dasar. Ya. Semua anak muslim wajib tahu pondasi dasar ini. Kenapa dia orang ini? Kenapa dia dibesarkan oleh orang tuanya? Kenapa orang tuanya sekarang memasukkan dia di pesantren seperti ini? Apa kira-kira tujuan? Kenapa kalau dia berbuat hal yang salah diingatkan? Kenapa kalau dia berbuat yang baik diberikan dukungan? Terus aja ini berputar di antara kaum muslimin karena memang ada tujuannya. Tujuan ini sudah tidak asing, saya akan di pesantren ini sering diulangi ayatnya dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Iya, kalau ada yang tanya, kalau begitu apakah saya ciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Iya. Apakah untuk zakat? Iya. Apakah untuk puasa? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Membantu orang susah, menjenguk orang sakit? Jawabannya iya. Apakah tujuannya untuk saya supaya ya melarang dan meninggalkan riba, membunuh, mencuri dan seterusnya? Jawabannya iya. Itu tujuannya. Jadi ini pondasi dasar. Inilah ciri khasnya seorang muslim. Kalau kita sudah tahu tujuan utama kita adalah itu, maka kita akan selalu berjalan di atas rel tujuan tersebut. Kita akan selalu, kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau tidur, kalau mau bergaul, kalau mau sekolah, kalau mau berdagang, mau bahkan menjadi seorang politikus, kita akan selalu kembali kepada tujuan kita tadi. Untuk mengabdi kepada Allah. Berarti semua untuk Allah. Ya makannya harus yang sesuai dengan Allah izinkan dan minumannya yang halal misalnya. Betul. Begitu juga dengan pekerjaan, pergaulan, apa saja harus sesuai dengan apa tujuan hidup kita. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, kita akan jauhi. Itu konsep dasar. Maka sangat netral sekali kalau seorang muslim selalu bertanya, masuk ke satu restoran, mau makan, halal nggak? Itu sangat normal dan itu berarti dia faham tujuan hidupnya. Dia ingin bergaul, dia melihat pergaulan ini diridhoi oleh Allah nggak? Bisnis ini halal atau tidak? Hal ini boleh atau tidak? Intinya itu. Tapi dalam masalah agama. Itu gambarannya. Kehati-hatian itu Ustaz ya. Oke, Ustaz, ada yang melebarkan makna ibadah ini Ustaz. Beribadah ini kan maknanya luas. Ya, beribadah ini kan gak cuma sholat, gak cuma puasa, menghibur orang, bikin orang tertawa juga termasuk ibadah menurut orang hari ini Ustaz. Maka saya rasa saya nggak perlu sholat, yang penting saya bikin orang ketawa aja. Nah itu gimana kira-kira Ustaz? Ya ini kedangkalan masalah agama. Ya, ini. Dalam agama kita kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini bukan opsional, tapi kewajiban. Kapan orang mengatakan ibadah dalam Islam itu luas? Benar. Betul. Ini dulu benar. Tapi rincian ke bawahnya dia mengatakan, kalau begitu saya pilih aja salah satu ibadah ini, nggak usah saya kerjakan sholat, tapi saya cukup gembirakan orang lain. Ini karena tidak faham. Sholat hukumnya wajib, menggembirakan seseorang adalah sunnah. Ini nggak bisa didahulukan sunnah dari yang wajib. Dia harus bisa mendahulukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Skala prioritas itu yang mana? Jadi ada skala prioritas Ustaz ya? Tentu saja. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Nabi SAW. Orang ini belum masuk Islam. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia mengatakan, mana Muhammad di antara kalian? Mana Muhammad? Dia belum tahu. Nabi Muhammad SAW. Orang ini bukan Muslim. Nabi Muhammad SAW lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku beliau di tanah, kaki beliau lagi ngelonjor, lagi ngobrol santai dengan sahabat. Kenapa saya jelaskan? Karena memang lafaz hadisnya begitu. Maka kata Nabi SAW, saya. Lalu orang itu bilang, saya ingin menanyakan kepada anda. Kata Nabi SAW, silakan. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit ini? Kata Nabi Muhammad SAW masih dalam kondisi santai.
Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata orang itu lagi. Kata Nabi Muhammad SAW dengan tenang, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung yang di atasnya? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang ini, saudaraku seiman, mengucapkan sebuah perkataan yang membuat Nabi mengubah posisi duduknya. Nah, Dari santai menjadi serius. apa tuh Ustaz? Beliau mengatakan, saya akan menanyakan kepadamu hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, dan yang menancapkan gunung-gunung.